Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di Pratama Indomitra Konsultan YouTube channel. PIK, Pratama Indomitra Konsultan, yang juga berarti pajak itu keren. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan pembahasan Q&A, tanya jawab, yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu Bapak di webinar kami tanggal 13 Oktober 2021. Ada sekitar 67 pertanyaan yang belum saya jawab dalam satu webinar, ini rekor. Dan kali ini saya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan PPN. Saya mulai dari pertanyaan pertama ini. Bu Ismi, izin bertanya mengenai undang HP terkait PPN. Jasa asuransi sebelumnya bukan JKP, sekarang menjadi JKP. Kalau perusahaan asuransi disebut non PKP yang tidak mengeluarkan foto pajak, apa berpengaruh? Jadi kan sekarang berdasarkan undang-undang HPP menjadi objek PPN. Cuma nanti nunggu apakah dibebaskan atau tidak dipungut. Yang jelas pakai aturan normal harus ada faktur pajak. Pakai COP. Aturan normal tergantung nanti di PP-nya. Aturan normal harus ada faktur pajak kemudian dicop. Dasar hukumnya apa? Pasal 13 ayat 1A. Dicop PPN dibebaskan, gitu ya. Oke. Jadi konteksnya ada dua, tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, kemudian ya harus menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak kan bisa sama dengan invoice normal ya perusahaan. JKP jasa asuransi dalam hal ini terkait apa saja? Apa sajanya itu ya nanti nunggu PP. Yang jasa asuransi, ya ini kalau jasa agen asuransi itu kan jasa agen asuransi jelas objek PPN. Asuransi semua, jasa asuransi semua yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu. Jadi premi komisi dalam hal ini ya itu nilai tambah. Nilai tambah itu dihitung dari mana? Output min input. Jadi itu cerita kembali ke mana konsep PPN. PPN dikenakan atas output. Vendor saya, nagih saya, output, dan bagi saya input. Jadi semua jasa asuransi ini, Pak. Gitu, Bu Ismi ya. Ya, oke. Bu Sabrina, V. Mohon maaf pertanyaan lagi, Pak Pri. Saya maafkan, Bu. Dalam SPTPN, apa yang namanya penyerahannya tidak dipungut, dibebaskan, ada utang. Itu bedanya apa? Bedanya tulisannya, Bu. Enggak. Jadi ada dua jawaban ya. Yang pertama beda tulisannya. Yang pertama tidak dipungut, dibebaskan, kemudian tidak terutang. Nah, tapi jawaban yang benar bukan itu ya. Yang benar, kalau PPN-nya tidak dipungut, berarti memang penyerahannya ada PPN-nya, cuma tidak dipungut. Faktur pajaknya harus pakai stempel. PPN tidak dipungut sesuai PP nomor sekian, tergantung PP yang terkaitnya. Nah, nanti pajak masukan terkait dengan PPN tidak dipungut bisa diberikan. Kalau dibebaskan dari penggunaan PPN, sama ini terutang tapi dibebaskan, dicop. Pakai PP tertentu juga. Nah, pajak masukannya nggak boleh dikreditkan. Ini sekali lagi konsep T output min T input yang saya bahas beberapa kali. Bu Sabrina bisa cek ya webinar kami sebelumnya terkait dengan PPN. Nah, kalau tidak terutang berarti memang nggak terutang. Contohnya kayak jasa hotel. Jadi sesuai aturan memang tidak terutang sehingga PPN masukannya nggak boleh dikreditkan. Jadi yang pertama tidak dipungut, boleh dikreditkan PPN masukannya. Yang kedua, ketiga, ya dibebaskan atau tidak terutang, pajak masukan tidak boleh dikreditkan. Itu ya. Kemudian jika PT saya ada penyerahan jasa kepada perusahaan company X, Australia dan bukan BUB dan tidak ada Indonesia, tapi pekerjaan Indonesia, apakah perlu diberikan faktur pajak? Ya, faktur pajaknya berupa SSP. PT saya ada penyerahan jasa kepada perusahaan company X. Oh iya, penyerahan. Ada faktur pajak, sorry. Faktur pajaknya, kenapa? Karena penyerahan dalam daftar pabean. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daftar pabean. Pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN. Begitu Bu Sabrina ya. Pak Fatoni Hidayat, izin bertanya, yang dimaksud sembako yang tidak terutang PPN apa saja? Terus bagaimana jika dengan PPN LPG 3 kg? LPG sudah objek PPN, sembako yang tidak terutang PPN, sembako semuanya terutang PPN.
Ya, semuanya terutang PPN, cuma nanti ada yang dapat fasilitas, mungkin tidak dipungut atau dibebaskan, tergantung PP. Demikian Pak Fatoni. Pak Jeffrey, untuk pasal 4A untuk tentang jasa pendidikan dengan PPN, mohon penjelasan. Jasa pendidikan itu terutang PPN, cuma nanti dibebaskan atau tidak dipungut. Nah, nanti si PP bisa ngatur. Pendidikan kan ada 3 kalau pakai Undang-Undang Sisdiknas. Ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Informal kita drop, pendidikan non formal dan. Nah, perlakuannya itu kembali ke PP. Jadi saya belum bisa menjelaskan karena tergantung PP. Demikian. Pemerintah sampai sekarang Dijen Pajak masih menerima masukan dari berbagai sumber. Mas Fikri Zulfikar, Pak Pri mohon bertanya, jika kita melakukan transaksi dengan WAPU untuk PP tetap menggunakan kode 30, khususnya transaksi dengan WAPU aplikasi, iya, sama aja, ya nggak ada perubahan. Mas Hadi Praitno, apa konten-konten umum dengan plat kuning dengan PPN? Iya, dikenakan PPN. Cuman nanti ada istilah fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Kita nunggu PP-nya Pak Hadi, ya demikian. Pak Hindriwan, izin bertanya Pak Pri, saya Hindriwan, ya saya Prianto Pak. Terkait perubahan tarif PPN menjadi 11% di April 2002, apakah di aplikasi faktur akan otomatis berubah? Oh iya, masih cukup waktu lah Pak untuk mengubah. Atau kemudian akan ada update terbaru? Oh iya, akan ada faktur, akan ada update di faktur. Jangan khawatir Pak. Ya, Bu Antin Okvitasari. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jika tarif PPN naik 11%, bagaimana pelaporan atas stok yang notabene dibeli dengan PPN? Ya nggak masalah. Kan PPN 10% nanti bisa dikreditkan, ketika jual 11% kan mungut dari customer, nggak ada masalah. Nikah sama dengan NPWP mengenai untuk NPWP istri yang digabung dengan suami, ya nggak masalah. Ya digabung berarti pakai nick-nya nick suami, demikian. Ya. Budes, izin bertanya Pak Pri, saya Desi. Jika tagihan invoice 2000 Desember 2021 dibayar April 2022, PP-nya apakah berubah jadi 11? Nah, invoice-nya 2021 Desember pakai 10% karena saat penyerahannya, ya itu Desember. Pak Yusuf Johar, ya. Assalamualaikum, misalnya izin bertanya, PPN jasa ekspedisi apakah berubah menjadi 1,1? Nunggu. Ada kemungkinan ya. Kenapa? Karena tarif di pasal 7-nya kan berubah menjadi 11, otomatis di 8A-nya berubah. Demikian. Pak Agus Hartanto, izin bertanya Pak Prianto. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur dalam PMK 18/2021 dalam pasal 25 dan 38 bahwa penghasilan lain dari luar negeri bukan objek pajak bila diinvestasikan di Indonesia dan dilaporkan dalam SPT sebagai penghasilan tidak masuk objek pajak. Ya, apa penghasilan tersebut perlu dilapor dalam SPT masa tidak atau tidak perlu. Ya, tergantung penghasilan itu berkaitan dengan penyerahan terutang PPN atau enggak. Ya, kalau terkait dengan penyerahan terutang PPN ya perlu dilapor di SPT PPN. Demikian. Kedua, bila pendapatan di luar negeri tidak ada kontrak kerja, dapatkah bukti setor atau bukti pembayaran cek dari negeri yang mendukung? Kurang. Perlu ada kontrak. Ya. Demikian. Ya, Pak Jimmy, izin bertanya, Pak Undang-Undang PPN pasal 9A ayat 2 maksudnya hanya berlaku pada PPN dengan jumlah tertentu atau iya, jumlah tertentu. Jadi yang disebut dengan PPN final. Jadi artinya jumlah tertentu seperti apa, nanti PP-nya final entah mungkin 1%, 2% tergantung. Itu ada peraturan lebih lanjutnya. Pak Danis, ya. Pak mau tanya, kalau ada PTA melakukan barang strategis ke PLN namun tidak membuat faktur pajak karena PTA menganggap awalnya bahwa penyerahan dibebaskan. Sekarang harus menerbitkan STP. Upaya hukum apa? Kalau ada STP pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, Pak. Pembatalan SPP yang tidak benar. 14. Doni Prakoso, izin bertanya Pak Pri, perihal rencana kenaikan tarif PPN 11% ya di 2020. Bagaimana perlakuan untuk wajib pengganti monitor pada saat perpindahan tarif yang contoh Maret. Nah, nunggu aja, nunggu PMK-nya ya Pak. Jadi yang jelas kalau masih tarif yang 10 ya 10%. Kalau yang 11 gitu ya. Artinya tarif PPN 11% kan untuk pajak keluaran yang faktur pajaknya terbit setelah Maret ya, artinya mulai April 2022. Demikian. Ya. Ya, kalau masih Maret ya masih pakai 10%. Kalau sudah Mei, nah, artinya sekarang faktur pajak terbit kapan? Ya, Maret VTA memberikan faktur pajak pada Mei mengajukan revisi ya, berarti masih pakai yang 10%. Pak Denden Mardiansah,
Assalamualaikum Pak Prianto, saya mau tanya tentang PPN yang dimana harus menyajikan identitas dengan NIK atau NPWP. Apabila si pembeli tidak mau memberikan identitas, apakah masih bisa mengidentitas dengan normal? Itu dianggap faktur pajaknya cacat, Pak. Berarti penerbitnya akan kena sanksi 1% kali DPP. Ya, pasal 14 Undang-Undang KUP. Pak Hartarto Winata, pagi Pak, kebetulan karena lagi bahas PPN saya mau tanya. Jadi saya ada kasus di JPC mengeluarkan billing atas kegiatan impor saya, meliputi biaya masuk, PPN menggunakan SPKTNP. Setelah saya bayar, ternyata dimenari saya mengenai surat visi atasnya, yang dimana disebut periode saya menjadi tidak terutang. Alhasil saya menjadi lebih bayar. Sebaiknya kalau lebih bayar silakan mengajukan permohonan untuk PBK. Ya, PBK ke kantor pajak. Kalau misalkan ternyata kalau kantor pajak nggak mau, pakai pasal 36 ya, atau 23 gugatan, ya 23A. Bu Ayen, siang Pak Pri, Pak mau tanya saya, ada case untuk WAPU kode faktur pajak terbit 03, tapi WAPU ini punya tanggal cut off setiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi apabila kita ada penggunaan barang di atas 25, maka faktur pajak harus terbit tanggal 25. Ya, seperti ini Pak. Ya ini kewajiban, ini salah satu kebijakan internal di WAPU ya, supaya apa? Dia nggak telat setor sebagai WAPU, nggak ada masalah. Vendor ngikutin. Pak Hadi Prayitno dengan adanya undang-undang HPP, apakah batasan menjadi pengusaha kena pajak berubah belum? Karena adanya perusahaan jasa yang tadinya dikenakan pajak sampai sekarang belum. Batasan pengusaha kena pajak ya masih 4,8. Pak Dimas Aditya mau tanya, jasa pelayanan medis di WP ini hapus dari jasa yang dibebaskan PPN. Apakah nanti itu semua dikerugikan nanti ya? Ya tergantung Pak. Jasa pelayanan medis itu kan bukan dibebaskannya, yang tadinya non objek pindah menjadi objek, cuman nanti ada di pasal 16 Bravo ayat 1A. Artinya apakah dibebaskan atau tidak dipungut ini tergantung dari PP. Jadi kalau nanti ternyata tidak dipungut berarti bisa restitusi. Kalau ternyata dibebaskan tidak bisa restitusi. Nah, tinggal nanti memang ketika saya ngasih masukan, saya tanya ke DJP, nanti dipermudah. Bisa jadi nggak perlu buat faktur pajak gitu ya, nggak perlu PKP atau nanti kita lihat. Memang belum dirumuskan. Bu Meli, selamat siang Pak Prit, mau tanya batasan PKP. Sampai sekarang belum ada perubahan Bu, 4,8. Pak Bu Eli Haryono, Pak untuk NIK, untuk di sistem faktur jika pelanggan tidak memberikan NPWP namun memberikan NIK maka dianggap sama. Iya, sama. Terus apakah dengan NIK harus diisi NIK semua jika non NPWP? Iya. Pak Ardi S, apakah asuransi itu sudah broker nanti kena? Broker sudah lama Pak. PPH normal. Asuransi nanti dikenakan PPN, cuman tidak dipungut atau dibebaskan. Demikian Ibu Bapak semua, alhamdulillah sudah terjawab seluruh pertanyaan webinar tanggal 13 Oktober 2021. Kali ini pertanyaan PPN sudah terjawab semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Silakan jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan kembali di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.